Oh, alhamdulillah. Dan ini kemarin itu ada yang bukan tamat min, bukan tamat min, bukan tamat min. La ilaha illallah. Tamat sanawiyah dari satu buah pesantren modern. Coba, coba. Ya, fa arkanul Islam khamsah, rukun Islam ada 5. Yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadah bahwa kamu bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Nih, urutan pertama, jangan dibalik. Yang penting jumlahnya 5. Terbalik-balik bukan masalah, itu kamu yang bukan tidak merasa masalah, itu masalah. Ya memang urutannya sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi lah. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi. Jadi urutan pertama dari rukun Islam itu ya 2 kalimat syahadah dulu. Kemudian yang kedua, tuqimas shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian yang kelima, wa tahujjal baital haram in istata'ta ilaihi sabila, haji ke Baitul Haram kalau mampu berjalan ke sana. Ya. Wa tahujjal baital haram, haji tidak bisa digantikan tempatnya, tetap haji ke Baitul Haram. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu berjalan ke sana. Sudah ya? Wa arkanul iman, dan rukun iman sittah. Berapa? An tu'mina billahi, yang pertama beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa bil qadri, dan qadar, takdir, khairihi wa syarrihi minallah, takdir baik ataupun buruk semuanya dari Allah. Ini ya, ini wajib tahu atas setiap kita. Boleh ulang? Boleh ulang? Dan saya tunjuk. Ya, tapi nggak usahlah, saya percaya. Saya yakin sepenuhnya semua teman-teman yang ngaji untuk fardu ain yang ini lulus. Ini masalahnya fardu ain tahu, Pak. Nanti amalnya beda. Ini tahu dan amal. Ini untuk tahunya itu sendiri adalah fardu itu dulu. Jangan, itu kan nggak masalah. Yang penting udah berjalan itu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya bukan udah berjalan atau belum berjalan. Pas ditanya ternyata nggak tahu mananya yang berjalan. Ini wajib tahu rukun iman, rukun Islam. Kemudian nanti, nah barulah nanti dari yang rukun iman, rukun Islam ini baru nanti kita ngajinya jadi ngembang. Yang rukun Islam baru nanti belajar 2 kalimat syahadahnya, lafadznya seperti apa, artinya apa, buatannya apa, kan gitu. Baru kemudian masuk rukun Islam yang kedua, sholat. Barulah di situ kita masuk belajar fikih, toharohnya, sholatnya, rukun sholatnya, syarat sah sholat, syarat wajib sholat, rukun sholat, sunat sholat, makruh sholat, membatalkan sholat. Baru pengembangannya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, setidaknya minimal inilah, minimal yang ya saya yakin ada mungkin sebahagian kita mungkin tidak di dalam mushola inilah, yang di luar lah, baru menyadari ternyata memberitahu perkara ini adalah fardu ain, dan itu adalah termasuk wajib yang pertama, kewajiban yang pertama. Wa awwalu wajibin, ini bunyi matannya seperti itu. Wa awwalu wajibin 'alal aba ta'limuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
bu'itsa bi Makkah wa wulida biha wa dufina bil Madinati wa mata biha. Bahwa Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad, beliau dilahirkan di Makkah, diangkat menjadi nabi dan rasul di Makkah, beliau wafat di Madinah dan makamnya dikuburkan juga di Madinah. Karena nanti mengenai pemakaman Nabi itu bukan tidak ada perdebatan di kalangan para sahabat ketika wafat. Dan ilmu mengenai tempat pemakaman itu hanya diketahui oleh satu orang. Dari umat ini ketika itu. Hanya diketahui oleh satu orang yang memang sangat dalam sempurna keilmuannya dan sempurna ma'rifatnya kepada Allah dan Rasulnya. Itulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar tidak tahu perkara itu. Sayyidina Utsman tidak tahu. Sayyidina Ali tidak tahu. Para sahabat tidak tahu. Ini hanya diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Maka ini jadi perkara penting, bukan perkara sepele. Maka kita tahu dan meyakininya, itulah perkara yang penting. Sampai di sini ada pertanyaan, yang dasar-dasar dulu. Fisik Nabi yang lain selain kulitnya, ya minimal itu dululah ya. Minimal. Saya ada satu kitab namanya Syama'ilul Tirmidzi, ya, Syama'ilul Muhammadiyah, disebut dengan masyhur dengan Syama'ilul Tirmidzi karena yang nulis Al-Imam At-Tirmidzi. Itu dari lembaran pertama sampai lembaran terakhir profil Nabi itu. Oleh bentuk wajahnya, cara jalannya, rambutnya. Nabi rambut paling pendeknya rambut Nabi itu sebatas telinga, lalu panjangnya rambut Nabi yatribu mangkibai, sampai istilahnya itu sampai kepada batas bahunya. Misalnya seperti itu. Seorang yang mana seumur hidupnya tidak pernah menguap. Seumur hidupnya tidak pernah. Kalau kita ya. Nah, itu kan, nah itu jadi wirid kita juga. Nah, jadi wirid kita juga ngaji. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tafa'aba aslan fi madaz zamani. Seumur hidup beliau, semenjak beliau dilahirkan sampai wafat, seumur hidup beliau enggak pernah nguap. Kalau kita di pengajian berapa kali nguap? Dalam sholat di hadapan Allah berapa kali nguap? Nabi tidak pernah nguap. Saking indahnya kulitnya, lalat tidak pernah menyentuh kulit. Besoklah itu, insyaallah. Mungkin malam Ahad depan sudah masuk Maulid belum? Sudah. Nah, kalau nah, nanti pas Maulid kita habis-habisan untuk lebih mengenali. Sampai sini aja dulu Pak, barangkali mengenai yang ini. Ya, kalau sudah ada yang ngasih makan anak, ada tetangga ngasih makan anak kita, kewajiban kita ngasih makan, gugur nggak? Jadi bukan berarti kemudian ya, ini saya buat kiasannya, walaupun kiasnya itu kias yang nggak sahih itu. Tapi kalau nanti akhirnya anak ini menjadi tahu, walaupun bukan melalui ayahnya, nah, barulah nanti sini ada bahasan di dalam catatan kakinya ini, bahwa nanti disebut aba ini, disebut aba, boleh ayah, boleh ibu. Kan gitu. Boleh ayah, boleh ibu. Nah kemudian misalnya takdirnya kedua-dua orang tuanya dalam keadaan jahil. Dan anak ini duluan tahu dari orang lain selain ayahnya. Maka untuk poin yang seperti ini gugur kewajiban. Artinya dia tidak berdosa.
Maunya jangan dikasih tahu dulu. Dia tidak berdosa lagi. Tetapi bagi si orang tua yang mana mereka kan fardu ain tahu, ya dia tetap berdosa karena tidak. Paham ya? Jadi ada dosa tidak memberitahu, ada dosa dia sendiri tidak tahu untuk dirinya. Mungkin dosa karena tidak memberitahu ke anaknya dia lepas karena anaknya telah tahu melalui seorang muallim, seorang guru, seorang tengku misalnya, telah diajar. Untuk yang itu dia sudah lepas. Nanti di sini ada disebutkan fardu kifayah. Batasan fardu kifayahnya ada nanti di sini, ada. Tapi mengenai orang tuanya yang sampai sekarang belum tahu, dia tetap wajib tahu. Maka tetap wajib belajar. Ya. Oke lah, walaupun kita belum tahu secara detail, nanti minimal kalau Al-Imam Sanusi dalam kitab beliau itu minimal dalil-dalil umum saja, tidak mesti detail, seperti sifat yang wajib bagi Allah misalnya kan, yang mustahil bagi Allah. Memang itu wajib atas kita tahu. Ala kulli syakhsin minal mukallafin. Memang wajib atas setiap individu mukallaf tahu. Jadi untuk melepaskan kewajiban ini dulu, itulah hikmahnya dulu para ulama merangkum sifat-sifat itu misalnya dalam bentuk syairan supaya setiap kita itu mudah menghafalnya. Mudah menghafalnya. Yang ini kan sudah biasa ya, kita ulang lagi lah supaya lebih ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Lagi. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Jadi itu jumlah totalnya sifat yang wajib bagi Allah yang kita mesti tahu, fardu ain kita tahu 20, kemudian nanti yang mustahil lawan dari yang wajib itu. Kemudian yang jaiz satu, menciptakan sesuatu yang mungkin, atau beliau atau Allah Ta'ala menciptakan atau tidak menciptakan, itu boleh bagi Allah. Gak ada yang bisa mewajibkan Allah untuk menciptakan, tidak ada yang bisa melarang Allah untuk menciptakan. Saya menjadikan si Ahmad cerdas, menjadikan si Umar pas-pasan, itu tidak ada yang bisa. Allah boleh menjadikan ini seperti itu, menjadikan, tidak ada yang bisa mewajibkan Allah, tidak ada yang bisa melarang Allah. Itu kemudian jadi itu berapa? 20 kemudian jaiz 1 41, tambah sifat yang wajib yang kita tahu, fardu ain atas setiap kita tahu dan memberitahu. Atas Rasul, para Rasul itu 4, kemudian yang mustahil lawannya 4, kemudian yang jaiz. Yang jaiz apa? Di sini jaiz fi haqqihim ma huwa minal a'radil basyariyah allati la tu'di ila naqsi maratibihil aliyah. Hal-hal yang bersifat basyariah, kemanusiaan. Manusia, sifat manusia seperti lapar, dahaga, sakit, sedih, gembira, berjalan di pasar itu boleh bagi para nabi. Sakit bisa terjadi pada diri para nabi, tetapi bukan sampai kepada tahap yang merendahkan martabat
kemuliaan mereka sebagai utusan Allah Ta'ala. Jadi berapa? 41 tambah 8, 49, tambah yang jaiz bagi Rasul tadi 50. Nah, ini yang disebut dengan akidah 50. Kalau bahasa Aceh i'tiqad 50 itu memang wajib, memang fardu ain, wajib tahu. Nah, akidah ini dengan kemudian beberapa akidah yang memang kita wajib tahu dan wajib meyakininya, ini semua terangkum dalam dua kalimat syahadah, la ilaha illallahu Muhammadur Rasul. Jadi akidah itu semua itu terangkum dalam dua juzuk kalimat ini, la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Insyaallah malam besok kita